Di sini saya tantang Pak Firdaus. Silakan datang ke Bima, pergi ke Istana Bima, tunjukkan kalau dia memang cucu dari Sultan Ismail. Yang saya tahu dia penjaga museum. Saya udah telepon saudara-saudara saya di sana. Dan menurut informasi dia hanya penjaga museum gitu, dan seorang dosen. Jadi kalau dia menjatuhkan harga diri saya akan jatuhkan juga harga diri dia. Gitu. Sebenarnya begini, saya sudah beberapa kali wanti-wanti dia. Ya, kalau memang dia mau mengenal saya dan tahu silsilah saya, harusnya panggil dong. Bukan begitu ada seorang sultan, gitu loh. Jangan melihat daripada berita yang sedang beredar, karena ini saya juga, walaupun saya generasi sultan, saya cicit kandungnya Sultan Ismail Muasa. Tapi ini kan bagi daripada pekerjaan saya. Jangan dia itu sebagai keluarga saya, katakanlah dia keluarga saya, ngaku dia keturunan sultan, dia ada artinya dia saudara saya. Gitu. Harusnya dia pakai adab. Dia bicara sama kepala adat di sana, kan ada kepala adat di sana. Tolong panggil tuh si Firdaus, gitu kan? Panggil atau teleponlah Pak Firdaus itu. Dia keturunannya dari mana sih? Jangan langsung, saya tidak mengenal dia. Saya ini cucunya sultan. Halo, hah? Itu Bima itu sultan semua itu keturunannya. Nanti saya ceritain satu persatu. Banyak maaf ya, Bapak Firdaus ini diketawain orang satu Bima. Baik itu orang Bima yang ada di Jakarta maupun orang Bima yang ada di Bima. Di seluruh penjuru Nusantara Bapak diketawain karena ngaku-ngaku. Apa nggak malu, Pak? Itu Bapak diketawain. Terus apa yang mau dibongkar tentang saya? Saya memang kepala Museum Kebudayaan Samparaja. Museum Kebudayaan Samparaja itu di bawah naungan saya. Karena itu merupakan museum pribadi. Saya memang dosen, betul, tapi saya lagi off. Saya mendapat izin belajar untuk melanjutkan S3 di Universitas Padjadjaran Bandung, Fakultas Ilmu Budaya, jurusan sastra, konsentrasi filologi. Filologi itu ilmu pernaskahan. Jadi Pak Firdaus kalau mau berdebat tentang naskah, saya orangnya, silahkan. Saya tantang, mana sih naskahnya Pak Firdaus itu? Jangan asal ngoceh-ngoceh, nggak malu ya Pak? Orang Bima semua tahu siapa saya. Makanya jangan terlalu banyak ngoceh deh. Saya jadi malu. Ini bukan hal merebutkan cucu, tidak. Tapi ini pelurusan sejarah. Itu tugas saya. Jadi jangan cerita mengklaim sepihak gitu ya. Artinya di sini sangat saya sayangkan gitu. Beliau attitude-nya nggak ada, ngaku keturunan sultan tapi attitude-nya nggak ada. Kenapa langsung menjustifikasi saya tidak punya keturunan sultan atau apa ya? Sementara saya nggak boleh, menurut agama Islam itu nggak boleh memutuskan nasab saya, gitu loh. Ini nasab ini bertahun-tahun saya cari loh. Saya cari, saya telusuri, saya koordinasi dengan beberapa sultan yang ada di Nusantara. Sampai-sampai saya ikut beberapa kali acara kesultanan, gitu loh. Karena saya mencari jati diri saya, darah yang mengalir di saya ini apa, gitu. Andaikan pun informasinya ini salah, artinya kan saya tidak berbicara atas nama pribadi. Karena Rumah Mari, almarhumah tante saya, Rumah Mari Inaka Umari berpesan kepada saya untuk menjaga sejarah Bima, menjaga budaya Bima, menjaga Museum Samparaja, jaga pintu sejarah Bima. Itu tugas saya. Jadi bagi bapak-bapak, bagi Anda, Pak Firdaus, yang mau membelok-belokkan sejarah, nggak ada celahnya di Bima. Wawancara masalah kesultanan, jadi gini loh, orang berbicara, ya orang berbicara, katanya gue ini bukan cucunya sultan. Dan yang membicarakan itu adalah penjaga museum gitu loh, yang ngaku-ngaku keluarga sultan gitu. Oh, adanya? Iya ada silsilahnya. Makanya gue nggak terima gitu kan. Kenapa gue nggak terima? Kok secepat itu dia menjustifikasi gue ya gitu loh. Dia belum tabayun dulu. Oh iya benar. Belum tabayun dulu, belum berbicara sebagai mengedepankan adab sebagai seorang kesultanan kan gitu. Dia ngaku kesultanan ya kan. Tapi dia tidak ada. Terus saya dibilang ngaku-ngaku. Gimana saya mau ngaku-ngaku, memang saya turunannya.
Satu Bima tahu kok Pak. Memang saya nggak kenal Anda. Memang benar saya nggak kenal, karena Anda juga bukan bagian dari keluarga saya. Coba Bapak datang ke Bima, kuar-kuar pakai mikrofon, tunjukkan kalau Bapak kalau Bapak turunannya Sultan Ismail. Asli Bapak diketahui sama orang, nggak malu Pak. Teman, di Indonesia ini ada lembaga pencatat nasab itu ada sekitar 8 atau 11. Di antaranya adalah Robito Alawin dan Salatin Azhiro Azharo. Jadi Salatin Azhiro Azharo ini adalah salah satu lembaga nasab yang mencatat keturunan sultan yang asli. Ya, jadi sultan yang asli. Jadi artinya di sini kita dilihat dulu selama beberapa tahun turunannya, gitu loh. Artinya dia ini turunan siapa? Dilihat dulu silsilahnya apa. Apakah ada rekomendasi dari ketua adatnya? Kalau memang dia ngaku sebagai keturunan sultan, mana rekomendasinya? Sebenarnya saya malas menanggapi Bapak. Kan sudah dari dulu Bapak itu keluar-keluar. Tapi kok lama-lama kok semakin menyimpang, semakin aneh. Lah ya wong makamnya Sultan Ismail saja Bapak bilang ada di Wawo. Kemudian dipindahkan ke Bima. Aduh, itu sudah pembodohan sejarah. Itu sudah melenceng. Nah, kalau lembaga yang mencatat tentang silsilah kesultanan, yang jelas itu adalah yang saat ini yang gue lihat, yang gue nilai ya, yang itu lembaga nasab Salatin Azhiro Azharo. Kenapa dipanggil Azharo? Kenapa? Karena itu keturunan Rasulullah, anak Rasulullah, Fatimah Azharo. Anak Rasulullah yang melahirkan yang mulia Hasan dan Husain. Gitu. Nah, gue dari keturunan itu. Dari ke sisi Husaini atau dari sisi Hasan? Dua-duanya. Karena ibu gue dari Kesultanan Bima, dari Kesultanan Bima, dari Sultan Ismail Muhammad, seakan beliau terkait langsung dengan Gua Talo. Kesultanan Gua Talo itu kan rata-rata dari Said atau Habib Al-Aidid. Al-Aidid. Kalau dari bapak gue itu dari rata-rata dari Al-Jalani, dari Al-Hasan. Ya, Syekh Abdul Qadir. Iya, dari Al-Hasan. Terus pohonnya begitu. Makanya turun-temurunnya semua rata-rata atas ke Baghdad, Ba'alawi namanya. Jadi di Ba'alawi karena di Bima itu nggak begitu pusingin masalah itu, ya udah, jadi keturunan aja udah. Bahkan juga ada keturunan raja juga kadang-kadang nggak dicatat gitu kan. Yang perlu Bapak ketahui, banyak loh anak cucu dari Sultan Ibrahim yang tergolong baru tahun 1888 itu tinggal di sekitar kami. Tidak ribut seperti Bapak ngaku-ngaku cucu-cucu, nggak ada, santai aja. Tapi ini kok Bapak justru yang ke atas itu kok sudah, kalau memang Bapak turunannya, kenapa nggak dari dulu? Kemana aja? Kok baru sekarang ngocehnya? Kemana aja keluarga-keluarganya yang di atas kok nggak ngaku dari dulu? Kenapa nggak ngaku dari zaman Sultan Abdullah, Sultan Ibrahim, Sultan Muhammad Salahuddin? Kenapa? Kemana aja kemarin? Kok gini hari belum ngaku-ngaku? Makanya banyak orang ini yang mengaku-ngaku, saya ini sultan ini, sultan itu, sultan ini, sultan itu. Saya mengaku ini, cucunya sultan. Padahal cucunya siapa nggak tahu kan gitu. Ini Kadang-kadang banyak yang tukang kebun di kesultanan atau hanya penggawa atau prajurit biasa, karena dia dipercaya untuk menjaga istana, akhirnya ngaku, saya cucunya ini, saya sultan juga. Jadi kelamaan hidup di istana akhirnya ngaku, padahal nasabnya nggak ada. Jadi kayak nyampur semua ya? Iya gitu. Oke. Ya, jadi ciri-ciri. Nah berarti yang ngomong kayak gitu itu bisa juga jadi nyampur-nyampur juga kali? Nah, yang ngomong-ngomong juga tadi yang protes gue itu, bisa aja dia bukan keturunan sultan, hanya ngaku-ngaku, atau keturunan sultan tapi selir yang keberapa gitu. Bisa juga, bukan dari Sultan Mahkota, bisa juga dia anaknya selir, cicitnya selir yang keberapa gitu. Oke. Itu akhirnya dia rame-rame lah istilahnya, merasa diri karena udah menguasai istana. Saya lah cucu sultan yang asli. Jadi yang Bapak buat itu silsilahnya nggak ada di catatan sejarah Bima. Kalau Bapak merasa benar silsilahnya, nggak bisa dibuat sendiri Pak. Harus disahkan oleh Majelis Adat Kesultanan Bima silsilah Bapak. Kalau Bapak hanya buat sendiri berdasarkan keinginan Bapak, itu bukan silsilah namanya. Itu harus disahkan oleh Majelis Adat Kesultanan Bima. Sudah disahkan belum silsilah Bapak? Dan saat sekarang ini gue sedang mempromosikan daerah gue sendiri, gitu loh.
Dan kemana-mana gue selalu bilang, gue ini pengacara dari Bima. Dan di Indonesia ini satu-satunya pengacara dari Bima ya gue yang tingkat nasional gitu. Iya. Nggak ada lagi kan? Ya bersyukur dong. Pengacara lain kan semuanya dari Sumatera, dari mana gitu. Dari kalangan artis juga kadang-kadang menilai gue juga artis dari. Nah, terus dia tidak mengakui gitu. Protes misalnya. Dia tuh tidak mengakui gue sebagai cucunya Sultan. Dia protes. Sementara gue tidak protes dengan nasabnya dia. Kami orang Bima merasa risih. Saya banyak loh Pak di Japri sama orang-orang Bima, terutama orang Wawo, Lembo ade dae, madadoho majar, awisya doho ede. Lembo ade dae, saya banyak mendapat Japri maupun WA dari orang-orang. Jadi sejarah Bima itu jangan sampai dibelokkan, karena sejarah Bima itu sudah ada buktinya. Semuanya sudah tertulis dalam naskah, baik itu naskah Bima atau Bosanggo atau naskah Lontara atau catatan Belanda, itu semua ditulis, bukan sembarangan. Silsilah itu tidak dibuat asal, karena ada pertanggungjawabannya. Kenapa keluarga Bapak tidak ditulis dalam sejarah Bima? Kenapa keluarga Bapak tidak ditulis dalam naskah Bosa Ngaji Kai? Tidak tertulis dalam silsilah. Kenapa? Nah, itu pertanyaan. Karena berarti bukan keluarga. Jadi ini nasab saya dari Kesultanan Bima, ya. Ini nasab saya langsung. Dari silsilah ya, tokoh adat di Wawo sana. Ini nasab langsung. Ini cerita tentang silsilah kenapa saya bisa jadi anak cucunya Sultan Ismail Muhammad SAW. Jelas ditulis. Ya. Tuh, ini oleh tokoh adat. Nah, ini tulisannya jelas. Nah, ini adalah silsilah kami di Kesultanan. Tuh. Ini tokoh adat yang keluarkan. Nih, bukannya saya. Di sini ada tulisan nenek saya, ada nama saya juga tertera di sini. Gitu. Jadi biar puas gitu loh. Maksud saya harusnya tanya ke saya. Datang aja deh Pak, jangan keluar-keluar terus. Datang ke Bima. Tunjukkan sama orang Bima. Jangan hanya keluar-keluar aja. Kalau keluar-keluar di medsos nggak ada artinya. Saya ini terpaksa ngoceh karena terlalu bising telinga saya dengar ocehan Bapak. Semoga Bapak menjadi paham. Semoga orang-orang bisa menjadi paham betapa anehnya Bapak. Saya rasa orang Bima sudah paham semua. Kan sudah banyak itu di medsos. Lihat komentar-komentar orang di medsos, Pak Firdaus. Nggak malu, Pak? Satu hal lagi, ini bukan soal memperebutkan cucu, tapi ini adalah pelurusan sejarah. Dan itu adalah tugas saya untuk meluruskan sejarah. Karena Rumah Mari atau Inaka Umari sudah berpesan kepada saya. Harus menjaga sejarah. Harus menjaga peninggalan leluhur. Itu tugas saya. Ini adalah buku nasab ya. Nih, Kesultanan kami, silsilah saya ada di sini di Kesultanan, boleh dicek. Ini ada stempel tokoh adat, tetua adat. Nih, tetua adat, stempelnya ada lengkap. Ya, jadi bukan liar ini. Saya nggak mau jadi liar. Stempel tokoh adat. Otentik namanya. Otentik. Ya. Otentik itu jelas. Nah ini setelah adanya ini saya diangkat oleh Majelis Salatin Asyiro Ajahro. Ya. Ini SK saya sebagai Panglima. Sebagai Panglima Salatin, yaitu para sultan yang tergabung di Majelis Salatin Asyiro Ajahro. Ya, ini ditandatangan langsung oleh Ketua Umum dan Ketua Yayasan. Nah ini Ketua Yayasannya, ini ada, Ketua Umumnya ada. Ini baru terbentuk. Ya, Majelis Salatin Asyiro Ajahro. Ini yang mencatat langsung keturunan Rasulullah. Ya, keturunan Rasulullah ya. Saya tidak mengaku keturunan Rasulullah loh. Ya, belum mengakui ya, tapi udah dicatat di sini. Artinya saya juga perlu mengakui karena itu nasab saya. Gitu ya. Biar nggak paten obor maksudnya. Iya. Dan juga para teman-teman yang lain nonton, berarti kan tinggal cek tadi ahunya. Ya, tinggal cek ahunya. Datanya kan tinggal cek. Terus nanti siapa di sana yang bertanggung jawab. Ya. Jadi kan semua tuh ada otentiknya. Jadi tidak liar gitu loh. Makanya saya bilang sangat saya sayangkan ya, dia mengaku seorang cucu sultan tapi kok membuli saya di media sosial. Coba kalau saya tidak menghargai sesama Bima, saya udah laporkan ke polisi itu.
Jadi mungkin saya bisa bantu Bapak mencari siapa sebenarnya kakek Anda itu. Mungkin saya akan bisa cari di naskah. Memang ada naskah pada abad ke-18 tahun 1700-an itu. Ada juga ganti raja atau wakil raja Bima di Manggarai. Itu bernama Turelibolo. Itu gelarnya Turelibolo. Dia di sana sebagai raja di Manggarai. Ganti raja, pengganti raja Bima. Itu bernama Ismail. Dan dia menikah dengan orang sana. Nah, itu saya baru baca sepintas. Nah, mungkin saya bisa bantu Bapak. Mungkin jangan-jangan itu. Yang namanya Ismail itu banyak, Pak, zaman dulu. Karena bukan masalah sultan lagi, udah masalah undang-undang ITE. Menyebar video saya tanpa izin kan gitu. Tapi saya udahlah, nggak apa-apa, bonus. Saya anggap beliau saudara saya, tapi saya nggak kenal dia. Sama sekali saya nggak kenal dia siapa. Tapi menurut saudara saya di Bima tadi, saya telepon, coba lacak beliau siapa. Sampai saudara saya melacak sana. Oh ini pegawai museum katanya. Hah, pegawai museum? Kok pegawai museum bisa ngomong begitu? Iya, mungkin ada keturunan dari enggak. Dari ada yang nyuruh kali. Mungkin iya. Nah, kan gitu. Nggak usah gini, dia juga kayak nggak dari cara dia ngomong yang saya sempat lihat sih, nggak punya experience untuk berbicara dengan lugas ya. Air putih. Artinya ya udah yang nyuruh nggak usah inilah, nggak usah yang terlalu gimana gitu. Naskah harus diluruskan. Tidak ada tendensi apa-apa. Yang mau mengaku sultan silakan, monggo kelola istana. Kita nggak mengaku sultan kok. Hah? Monggo aja lu adain seremonial 7 kali ke 7 hari 7 malam ke lu bawa wayang atau apa, potong kebo, potong kambing. Silakan. Yang mau jadi sultan monggo. Emang gampang. Cuman saya cuma mau bicara bahwa saya ini cicit kandungnya sultan, bukan sultan. Jangan marah-marah. Orang saya cicit kandung sultan kok masa mau diputus nasab saya? Nggak boleh lah.